Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi korban ini memprihatinkan dengan sebagian wajah serta tubuh melepuh. Inilah Misna Dewi, seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang menjadi korban penyiraman air keras pada tanggal 22 Februari 2024 lalu. Penyiraman air keras ini dilakukan oleh seseorang yang diduga merupakan suruhan mantan suami korban. Menurut keterangan korban, mantan suaminya meminta kepada korban untuk rujuk kembali setelah lama mereka berpisah. Namun, korban menolak. Kemudian, sang suami mengancam korban hingga terjadilah penyiraman air keras yang dilakukan oleh seorang pria yang diduga disuruh oleh mantan suaminya. Akibat penyiraman air keras itu, korban mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuhnya seperti di wajah, kedua tangan korban, leher, serta beberapa bagian tubuh lainnya. Saat ini korban bersama dua anaknya tinggal di salah satu kontrakan dengan kondisi memprihatinkan. Kemudian ibu udah melapor ke Polres, ke polisi? Sudah. Apa tanggapan? Tanggapan polisi masih diselidikin, Pak. Udah berapa lama ini kasus ini, Bu? Udah 8 bulan, Pak. Kejadiannya nih? Iya, kejadian itu bulan 2 tanggal 23 tahun 2024. Sampai sekarang belum tahu? Belum ditangkap? Belum. Pelakunya? Iya. Trauma. Iya, masih trauma. Kadang sakit ibu rasanya? Sakit banget, Pak. Ini sakit semua. Jadi saya harus konsumsi obat anti nyeri. Dan saya juga ke rumah sakit, Pak. Harus lab dulu. Lab dulu untuk meminta gift sama teman-teman untuk biaya saya ke rumah sakit, Pak. Iya. Korban berharap pelaku utama penyiraman air keras terhadap dirinya segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebab korban sudah melaporkan kasus yang dialaminya ke pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin. Sebelumnya, video korban yang meminta pertolongan serta keadilan viral di media sosial. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui kronologis kejadian, kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Ibu Minsa Dewi, korban yang mengalami penyiraman air keras di Musi Banyuasin. Selamat siang, Ibu Minsa. Selamat siang, Bu. Bu Minsa, kami ingin tahu kondisi terbaru dari Bu Minsa saat ini seperti apa, Bu? Kondisi saat ini ya masih kayak gini, Bu. Masih mau operasi lagi nanti. Masih parah, ini tangan juga masih parah. Ini muka juga masih parah, Bu. Leher juga parah. Baik. Berarti Bu Misna, apa yang dirasakan? Apakah masih nyeri mungkin, Bu? Masih nyeri karena bulan 9 tadi habis operasi pencangkokan kulit di leher. Oke. Bu Misna, kami ingin tahu, Bu, sebetulnya kronologis kejadiannya seperti apa sih? Apakah Bu Misna juga sempat melihat sosok pelaku yang menyiram air keras begitu? Dia adalah suruhan mantan suami karena saya sangat mengenali, Bu. Saya sangat mengenali pelakunya. Pelakunya itu adalah anak buah dari mantan suami. Dan berkedok pada saat malam itu, dia mau meminta nasi ayam. Karena dulunya saya buka kedai warung kopi, Bu. Dan dia, ayo katanya aku mau minta nasi ayam 2. Nah terus anakku yang pertama itu bernama Rido keluar mau bantu saya untuk menyiapkan nasi ayam tadi. Nah setelah dia melihat anakku keluar dari kamar, dia langsung siramkan air keras itu ke mukaku, Bu. Sesudah itu dia langsung kabur. Saya setelah sudah disiram air keras, saya menjerit sekencang mungkin karena nggak ada orang. Pada malam itu semua tetangga kan udah pada tidur. Kejadiannya jam 11:30 malam, Bu. Jadi saya menjerit sekencang mungkin supaya banyak tetangga yang bantu saya untuk membawa saya ke rumah sakit. Anak saya juga kena, Bu. Anak saya juga kena kelopak matanya. Tapi alhamdulillah Tuhan masih melindungi. Anak saya sembuh. Tinggal saya yang mengalami kayak gini.
Nah setelah kejadian itu, anak saya langsung melaporkan ke Polres Sekayu. Pelakunya itu melaporkan ke Polres Sekayu dan tim rombongan polisi udah ke TKP memeriksa kaleng lasegar yang untuk pelaku menyiramkan air keras ke wajahku. Nah terus Baik. saya ke Polres lagi menanyakan kasus ini kan, gimana Pak perkembangannya? Terus masih dijawab dari pihak polisi masih diselidikin. Terus Bu kayak gitu. Sampai udah 8 bulan ini. Maka selama ini kan aku belum memviralkan di TikTok kayak gitu. Nah, kenapa kok belum ditangkap? Ditanya masih kayak gitu jawabannya. Akhirnya aku memutuskan untuk memviralkan di TikTok, di IG kayak gitu Bu. Karena saya udah 8 kali operasi Bu. 8 kali operasi. Ini sakit Bu. Ini yang dicangkok ini dicangkok ini diambil dari kulit paha. Dari kulit paha itu sangat sakit. Nah, ini juga dicangkok dari kulit paha, Bu. Sakit yang luar biasa. Sedangkan saya harus ke Palembang, dari Sekayu ke Palembang itu sekarang karena jalannya macet itu 4 jam, Bu. 4 jam saya butuh biaya untuk naik travel kayak gitu, Bu. Saya harus mengemis di TikTok dulu, Bu. Mengemis di TikTok, minta gift dari teman-teman TikTok. Kalau sudah cukup untuk saya WD-in untuk biaya saya ke rumah sakit. Memang kalau saya perawatan di rumah sakit, saya dibantu dari Dinas Kesehatan Sekayu. Tapi biaya saya naik travel, biaya makan saya sehari-hari itu saya sendiri, Bu. Jadi saya harus live di TikTok untuk meminta belas kasihan teman-teman TikTok. Dari gift-gift mereka, kadang juga aku kalau nggak ada gift gitu dari teman-teman, saya naik ke room-room donasi, tim peduli kasih, Bu, untuk meminta belas kasihan gift-gift itu. Kadang dapat bantuan dari teman-teman TikTok, dapat transferan langsung kayak gitu. Itulah Bu untuk biaya saya sehari-hari. Jadi saya minta Bu Misna ke saya minta Baik. Bu Misna, ini sudah 8 bulan ya Bu ya? Mantap kasus penyiraman air keras ini. Iya Bu. Baik, ini sudah 8 bulan dan kita turut prihatin ya pastinya Bu. Dan kita juga mempertanyakan sebenarnya apa alasan polisi belum juga mengupdate gitu, memberikan informasi apa kepada Ibu. Kenapa sampai 8 bulan ini pelaku juga belum ditangkap. Padahal Ibu kan sudah mengenal ya. Selidikin. Sudah. Saya sangat mengenali pelakunya, Bu. Dan bukti-bukti dari ancaman mantan suami sudah saya serahkan semua ke polisi, Bu. Ada semua ancaman kayak gitu ada. Identitas dari pelaku ini juga sudah diberikan kepada pihak kepolisian, Bu Misna? Udah Bu. Sudah. Baik, Bu Misna, ada masalah apa sebelumnya dengan mantan pelaku? Apa alasan mantan suami kemudian tega melakukan ini kepada Bu Misna? Kayak gini, Bu, kalau masalah sama mantan suami saya nggak ada, Bu. Karena dulu kan pernah dia jatuhkan talak, rujuk, terus udah 3 kali, Bu. Yang terakhir saya nggak mau rujuk. Karena apa? Dia nggak bakalan berubah, Bu. Masih kayak gitu terus. Dan akhirnya aku memutuskan aku nggak mau rujuk. Sebelum dia tanda tangankan surat talak 3 itu hitam di atas putih, saya udah menjelaskan ke dia, Bu. Saya kalau udah talak 3 saya nggak bisa rujuk ke kamu, saya bilang kayak gitu. Iya, aku nggak mau rujuk ke kamu, katanya itu, Bu. Bu, katanya tadi Ibu bilang sempat diancam ya oleh mantan suami. Ancaman seperti apa Bu yang dialami? Ancaman, Bu, ancaman nanti ku buat kau cacat seumur hidup, katanya. Terus ada rekaman suara di WA, aku menganggap kamu bukan musuh, bukan mantan istri, aku menganggap kamu musuh, katanya kayak gitu, Bu. Ini setelah kejadian atau sebelum kejadian? Sebelum kejadian. Dia lakukan SMS itu, kirim SMS ke saya itu tanggal 19, Bu. Tanggal 22 malam tanggal 23 itu kejadiannya. Oke, baik.
ini kan sudah ada bukti ancaman begitupun juga dengan identitas dari pelaku ini dan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, tapi mungkin masih dalam proses begitu Bu. Apa yang paling diharapkan oleh Bu Misna, mungkin salah satunya adalah bisa terungkap begitu? Iya. Harapan saya polisi segera menangkap kasus penyiraman air keras ini kayak gitu. Dan saya kayak gini Bu, kayak gitu harus cepat segera ketangkap karena saya takut, di rumah saya juga takut karena saya sama anak saya yang 2 ini masih kecil, yang anak saya yang pertama itu udah menikah, jadi saya takut kalau pelakunya udah ketangkap kan saya udah nggak merasa takut lagi Bu. Baik, baik. Ya, Bu Misna, semoga ya setelah viral dan kemudian pernyataan Ibu hari ini, siang ini di program kami bisa disaksikan langsung ya sama pihak kepolisian dan segera ditindaklanjuti begitu kasusnya, pelakunya ditangkap, apakah itu nanti ternyata memang benar mantan suami Ibu, tapi kita harapkan juga untuk kesehatan Ibu dan keluarga, keamanannya, tetap jaga keselamatan Ibu Misna dan keluarga. Terima kasih Ibu Misna.